Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fauzi Ritya dengan NIM 2303-10003 dari kelas IT 5 mata kuliah kultur jaringan. Baik, di sini saya akan memaparkan video tentang kultur jaringan dengan penelitian yang saya ambil metode perbanyakan tanaman ubi jalar ungu dengan teknik kultur jaringan atau Stefan Led oleh Ian Peter B. Giralou, program studi pendidikan biologi STKIP Nia Selatan. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, masuk ke definisi kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan mengisolasi tanaman seperti sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan dalam media buatan yang kaya nutrisi dan zat mengatur tumbuh. Teknik ini dilakukan dalam kondisi aseptik untuk mencegah kontaminasi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kultur jaringan. Yang pertama itu adalah kultur polen, yaitu menggunakan serbuk sari sebagai eksplan. Yang kedua ada kultur embrio, memanfaatkan bagian dari tanaman berupa embrio. Yang ketiga ada kultur protoplas, menggunakan sel jaringan hidup tanpa dinding. Yang keempat ada kultur kloroplas, menggunakan kloroplas untuk membuat tanaman baru. Yang terakhir adalah kultur meristem, menggunakan jaringan peristem yang aktif membelah. Dan ada juga jenis media kultur jaringan. Yang pertama itu adalah media MS, salah satu media yang paling umum digunakan dan kaya akan nutrisi. Yang kedua ada media B5, digunakan untuk kultur sel dan jaringan tertentu. Yang ketiga ada media Gambrop, digunakan untuk kultur sel dan jaringan tanaman. Yang terakhir ada media N6, digunakan untuk kultur jaringan tanaman tertentu. Selanjutnya ialah tahapan dalam kultur jaringan. Yang pertama itu adalah pembuatan media, menentukan komposisi media yang sesuai. Yang kedua itu inisiasi, pengambilan eksplan dari bagian tanaman. Yang ketiga itu adalah sterilisasi, melakukan di tempat yang steril. Yang keempat adalah multiplikasi, menanam eksplan pada media untuk memperbanyak tanaman. Yang kelima ada pengakaran, pertumbuhan akar dari eksplan. Yang keenam itu ada aklimatisasi, memindahkan eksplan ke lingkungan baru secara bertahap. Baik, di sini kita akan masuk ke kelebihan kultur jaringan. Kelebihannya yaitu memperoleh bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Tanaman bebas dari penyakit dan hama, tidak tergantung pada musim, memungkinkan perbanyakan sepanjang tahun, dapat melestarikan tanaman langka dan meningkatkan kualitas tanaman. Baik, sini akan kita membahas tentang kekurangan kultur jaringan. Kekurangannya yaitu bibit hasil kultur jaringan rentan terhadap hama dan penyakit. Proses kultur jaringan sangat mahal dan memerlukan keahlian yang khusus, dan diperlukan investasi awal yang tinggi untuk fasilitas dan peralatan. Kenapa gitu? Dikarenakan untuk akses kultur yang bagus dan tidak terjadi kontaminasi terhadap eksplan dan bibit tanaman yang akan kita kultur jaringan. Baik, masuk ke metodologi. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada media kultur jaringan di laboratorium STKIP Nia Selatan, yang bertujuan untuk mengatur sejauh mana keadaan dan pertumbuhan ubi jalar ungu tersebut setelah dilakukan metode perbanyakan teknik kultur jaringan atau Stefan Led. Lanjut, kita akan membahas hasil. Pada penelitian pertama mengalami perlakuan 100% gagal pada media kultur jaringan dan eksplan yang sudah berumur 2 hari. Media kontaminasi yaitu eksplan berubah menjadi warna dan bentuk menjadi hitam kecoklatan, sedangkan media mulai berjamur, hingga penelitian pada tahap pertama yaitu gagal. Peneliti kembali melakukan uji coba penelitian dalam metode perbanyakan tanaman ubi jalar dengan teknik kultur jaringan atau Stefan Led. Tahap kedua juga mengalami perlakuan 100% gagal. Mengapa bisa gagal? Mungkin dikarenakan alat yang kurang steril dan kurang persiapan pada saat menaruh eksplan pada media. Maka dari itu media bisa berjamur dan eksplan mati dan tidak bisa diperbanyak. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Pada penelitian yang kita ambil ini, kesimpulannya yaitu perbanyakan tanaman ubi jalar ungu dengan teknik kultur jaringan atau Stefan Led menghasilkan tunas, tetapi tidak dapat bertahan setelah 2 minggu disebabkan oleh jamur, lingkungan atau ruang laboratorium yang kurang steril, dan pengambilan kultur pada musim penghujan. Hasil pengamatan terhadap kultur jaringan pada perlakuan dan menghasilkan eksplan pada umur 2 minggu memperlihatkan bahwa eksplan tersebut warna coklat gelap pada permukaannya dan jamur mulai bermunculan
di atas permukaan media dan di ujung akar maupun batang ekspan. Baiklah, itu saja pemaparan video dari saya mengenai kultur jaringan yang saya ambil dari penelitian metode perbanyakan tanaman umbi jalar ungu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.